Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Bapak Imam Syahroni. Pada video kali ini kita akan membahas materi masih bab 2 ya, tentang peluang. Pada pertemuan 2 ini akan kita bahas dua konsep ya. Yang pertama, peluang dengan teknik kaidah pencacahan, lalu yang kedua peluang kejadian majmuk ya. Oke, kita mulai yang pertama dulu ya. Peluang dengan teknik kaidah pencacahan ini maksudnya menyelesaikan peluang dengan menggunakan aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi ya. Dan nanti melibatkan juga faktorial ya. Oke, di sini contoh 1 ya, terdapat 5 orang yang terdiri dari 3 pria dan 2 wanita yang akan duduk berjajar pada sebuah sofa. Tentukan peluang kedua wanita selalu berdampingan. Oke. Pembahasan ya. Kita mencari ruang sampel ya. Berarti ini yang warna biru ini adalah pria, yang merah ini adalah wanita ya. Berarti ada 5 orang. Nah, untuk mencari ruang sampel maka jenis kelamin diabaikan ya. Berarti dianggap sama ini ya. Berarti 5 orang ini kita atur duduk berjajar pada kursi ya, sofa ya. Nah, cara mencari banyaknya ruang sampel gimana? Ya, pengaturan 5 orang berarti 5 faktorial ya. Nah, sedangkan pengaturan wanita ya selalu berdampingan. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk kejadian A itu adalah kejadian ya pengaturan kedua wanita selalu berdampingan. Jadi yang saya kotai ini wanita selalu berdampingan ya. Cara menghitung banyaknya cara NA itu adalah 2 faktorial kali 4 faktorial ya. Nah, ini penjelasannya bagaimana? Gini. Karena wanita ini berdampingan, maka ini bisa tukar tempat ya, bisa tukar posisi ya antara wanita yang pertama dengan wanita yang kedua ya. Berarti cara pengaturan 2 wanita yang berdampingan ini adalah 2 faktorial ya. Berarti yang ini ya. Sedangkan 4 faktorial ini berarti ini ada 4 orang ya. Ada 4 orang di mana yang wanita ini dianggap satu ya, satu kelompok ya. Berarti ini kita hitung ya, pengaturan 1, 2, 3, 4 ya. Berarti yang wanita ini harus ngumpul, berarti dianggap satu ya, pengaturan kelompok ya. Berarti di sini 4 faktorial ya. Ya, berarti 2 faktorial ini mengatur 2 wanita yang berdampingan, sedangkan 4 faktorial ini mengatur 4 orang ya. 1, 2, 3. Nah, orang yang keempat itu adalah kelompok wanita. Oke, jadi peluangnya adalah NA per NS 2 faktorial kali 4 faktorial per 5 faktorial ya. Jawabannya adalah 2/5. Ini bisa dihitung sendiri ya, 2/5. Oke. Sekarang contoh yang kedua ya. Terdapat 4 buku matematika, 3 buku fisika, dan 2 buku kimia yang ditempatkan pada sebuah rak buku secara acak. Tentukan peluang buku-buku yang sejenis ditempatkan secara berdampingan. Oke. Jadi pengaturannya pertama seperti ini ya. Jadi 4 buku matematika ini diwakili oleh M1, M2, M3, M4. Ini berarti 4 buku matematika yang tidak sama ya, tapi sejenis ya. Sama-sama buku matematika tetapi jenisnya macamnya tidak sama ya. Oke. Kemudian F1, F2, F3 ini adalah buku fisika ya, yang dibedakan oleh indeks 1, 2, 3 ya. Berarti 3 buku fisika yang berbeda ya. Tapi jenisnya adalah buku fisika. Sedangkan yang ini buku kimia. Ya, bukunya ada 2 ya, kimia 1 dan kimia 2 ya. Nah, sekarang kalau peluang ya, buku-buku sejenis ditempatkan berdampingan ya. NA-nya berarti mengatur matematika. Ini kan harus berdampingan ya. Berarti ini boleh bertukar posisi antar buku matematika ya. Nah, cara pengaturan buku matematika ya, 4 buku ini adalah 4 faktorial ya. 4 faktorial ini ya, titik ya. Kemudian yang ini buku fisika ya, antar buku fisika maksudnya ya, ini bisa tukar posisi ya. Berarti banyaknya cara adalah 3 faktorial ya. Lalu pengaturan buku kimia berarti 2 faktorial. Nah, antar kelompok buku ini kan bisa ditukar ya. Berarti ini pengaturan kelompoknya adalah 3 faktorial. Kenapa? Kelompok matematika, kelompok fisika, terus kelompok kimia. Berarti ada 3 kelompok buku, pengaturannya adalah 3 faktorial ya. Nah, ini kalau
diuraikan susunannya ya matematika, fisika, kimia ya. Kemudian matematika, kimia, fisika ya. Ini nih K, ini nulisnya agak sulit ya. Ini nih K ya. Kemudian fisika, matematika, kimia. Fisika, kimia, matematika ya. Terus kimia, fisika, matematika, kimia, matematika, fisika. Berarti ada 6 ya. 1 2 3 4 5 6 pengaturan kelompoknya ya. 3 faktorial itu kan 6 ya. Nah, ini pembuktiannya yang ini ya. Jadi ada pengaturan buku yang sejenis, lalu ada pengaturan kelompok buku ya. Makanya di sini 4 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial itu yang ini ya. Nah, ini ya. Sedangkan yang ini adalah pengaturan kelompok ini tadi ya. Nah, untuk NS itu kan berarti buku tidak dibedakan sudah. Berarti dianggap di sini ada 4 3 2. Berarti ada 9 ya, ada 9 buku, berarti pengaturan 9 buku ya. Berarti kalau NS itu tidak dilihat jenisnya ya, pokoknya ada 9 buku diatur gitu, berarti 9 faktorial ya. Nah, ini dihitung sendiri ya, silahkan dihitung sendiri. Ini gampang ini ya. Sekarang saya lanjut ya, saya lanjut untuk yang nomor 3 ya. Nah, di sini ada angka-angka yang disediakan 1 sampai 5 ya. Terus disusun bilangan yang terdiri dari 3 angka yang berlainan ya. Yang ditanya peluang tersusun bilangan genap. Nah, oke. Ya. Sekarang kita cari NS dulu ya. Banyaknya sampel berarti banyaknya susunan bilangan yang terdiri dari 3 angka berlainan ya. Kalau 3 angka berlainan berarti kan ada ratusan, puluhan, satuan ya. Cara pengaturannya ratusan berarti bisa di 5 cara ya. Berarti angka 1 sampai 5 ini bisa nempati di sini ya. Sedangkan puluhannya 4. Kenapa? Karena dari 5 angka ini salah satu sudah nempati ratusan ya. Jadi berkurang 1, berarti tinggal 4. Satuannya tinggal 3 cara. Kenapa? Karena dari 5 angka sudah menempati 2 angka ya. Artinya 2 angka itu sudah nempati ratusan dan puluhan. Berarti tinggal 3 angka. Berarti ada 3 cara. Berarti NS-nya 5, 4, 3 ini dikalikan ya. Sedangkan banyaknya susunan bilangan genap ya, banyaknya susunan bilangan genap. Nah, ciri ini 4 kali 3 kali 2 nih. Alasannya apa? Bilangan genap itu kan satuannya harus genap ya. Berarti yang boleh nempati satuan itu adalah 2 dan 4 ya. Berarti ini yang boleh nempati di sini adalah 2 dan 4. Makanya 2 cara ini maksudnya ada 2 angka yang boleh nempati, yaitu 2 dan 4 ya. Oke, berarti salah satu ya dari angka 2 dan 4 ini sudah menempati satuan ya. Nah, sehingga ratusannya berapa? Ya, ada 4 ya, ada 4. Kenapa? Karena angkanya di sini kan ada 5 ya. Salah satu dari 2 dan 4 sudah di satuan kan? Berarti ratusannya tinggal 4 cara atau 4 bilangan yang boleh nempati ya. Berarti puluhannya ya tinggal 3 ya. Kenapa? Karena dari 5 angka ini kan angka satuannya sudah ditempati 1 angka, angka ratusannya juga 1 angka. Berarti kan tinggal 3 angka ya. Berarti ada 3 cara ya. Berarti NS-nya 4 kali 3 kali 2 ini ya. 4 kali 3 kali 2. NA-nya ya. Kalau NS-nya 5 kali 4 kali 3. Ini kan tinggal coret aja. 4 dengan 4, 3 dengan 3. Berarti jawabannya 2/5. Kemudian nomor 4 ya. Nomor 4 ini apa ini? 6 bendera kuning dan 5 bendera merah ditempatkan secara acak dalam sebuah baris. Yang ditanya peluang bahwa pada bagian tepi keduanya merupakan bendera kuning. Oke. Nah, ini benderanya ya. Nah, ini. Jadi yang tepi keduanya ini berwarna kuning ya. Berarti yang di sebelah sini sama di sebelah sini harus kuning ya. Oke, berarti NS-nya kalau NS itu kan tidak melihat warna ya, tidak melihat warna ya. Oke, berarti 11 faktorial ini asalnya dari mana? 11 faktorial itu asalnya dari di sini ada 11 bendera ya. Berarti 6 kuning dan 5 merah. Nah, berarti 11 faktorial. Nah,
Kenapa ini kok per 6 ya? Nah, karena warna kuning kan tidak dibedakan ya, berarti dianggap sama kan kuning itu ya, berarti dibagi 6 faktorial, artinya ada 6 unsur yang sama yaitu kuning ya. Lalu dibagi 5 faktorial, alasannya apa? Karena ada bendera merah sebanyak 5, ini kan dianggap sama ini ya, berarti dibagi 5 faktorial ya. Nah, sedangkan NA-nya ya 9 faktorial ini berasal dari ya, ini kan sudah ditetapkan ya, warna kuning, ini warna kuning ya. Berarti tinggal ngatur ini aja, ngatur 9 bendera ya. 4 kuningnya 4, merahnya 5 ya. Berarti 4 tambah 5 ada 9 faktorial ya. Nah, 5 faktorial ini kenapa? Karena bendera merahnya ada 5 warnanya sama ya, sejenis ya. Ya, warnanya sama ya. Berarti dibagi 5 faktorial. Bukan sejenis ya, sama ya. 5 faktorial ya. Sedangkan 4 faktorial ini kenapa? Karena warna kuningnya ada 4 di sini ya. Lah ini kan kuning. Nah, tidak, ini kan sudah ditetapkan di kiri dan kanan ini ya. Berarti kita hanya ngatur ini ya. Ini kalau dibolak-balik kan sama ya, makanya dibagi 4 faktorial ya. Oke, berarti peluangnya NA per NS ya. NS-nya ini dibalik ya, karena ini kan pembagian terus dibagi lagi, berarti dibalik 6 faktorial, 5 faktorial, 11 faktorial ya. Nah, ini 11 ini kan 11 kali 10 ya. 9-nya kan dicoret dengan ini ya. Terus 5 faktorial juga dicoret ya. Terus 6-nya ini 6 kali 5 kali 4 faktorial, dicoret dengan 4 faktorial ya. Oke, ini dicoret berarti 2 ya. 6 dengan 2 ini berarti 3. Berarti jawabannya 3 per 11 ya. Berarti jawabannya yang C. Oke, untuk peluang kejadian majemuk itu berarti kejadiannya lebih dari 1 ya. Masih ingat diagram Venn ya. Jadi ini himpunan A, lalu himpunan B. Nah, himpunan A dan B ini saling beririsan ya. Ini artinya irisan. Irisan itu apa? Irisan itu berarti ada anggota A dan anggota B yang sama. Yang ini yang diantara lingkaran ini ya. Perpotongan lingkaran ini ya. Nah, sehingga peluang kejadian majemuk rumusnya adalah peluang A atau B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan B. Ingat ya, ini dibaca atau, sedangkan yang ini dibaca dan ya. Oke, contoh. Di contoh ini ada 2 buah dadu dilempar undi sekali secara bersamaan. Tentukan peluang kejadian muncul mata dadu pertama angka 4 atau mata dadu kedua angka 6. Oke. Nah, kalau kita cermati di sini ada 2 kejadian ya. Kejadian muncul mata dadu pertama angka 4, ini misalkan kejadian A ya. Kemudian untuk yang mata dadu kedua angka 6, ini kejadian B ya. Berarti majemuk ya. Oke, untuk kejadian A muncul mata dadu pertama angka 4 ya. Berarti yang depan 4 ya. Berarti ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 ya. Kemudian untuk yang B mata dadu kedua angka 6 ya. Berarti yang dadu kedua angka 6 ini ya. Berarti 1 2 3 4 5 6 ya. Berarti yang ini yang terkena lingkaran dan silang ini berarti irisan ya. Oke, sehingga peluangnya ini ya, NS ya, untuk NS karena ini 2 dadu ya, berarti 6 kali 6 36. Berarti peluang kejadian A tadi ada 6 ya, yang dibunteri ini berarti 6 per NS-nya 36. Kemudian kejadian B ini yang dadu kedua angka 6, berarti yang disilang ini ada 6 juga, berarti 6 per 36. Sedangkan irisannya ya, berarti yang sama ini ya. Ini 4 6 ini yang kena silang dan lingkaran ya. Berarti 1 per 6 ya. Sehingga hasilnya 11 per 6 ya. Oke. Kejadian ini sudah tadi ya. Oke, ini sudah sama. Sekarang kejadian majemuk ya, contoh yang kedua ya. Ada suatu kelompok terdiri dari 20 pria dan 10 wanita. Setengah dari pria dan setengah dari wanita itu bermata sipit. Tentukan peluang seorang dipilih kelompok itu memiliki mata sipit atau seorang pria. Oke. Ingat rumus ini ya. Rumus ini berarti peluang A atau B ini berarti kita ganti menjadi sipit atau pria. Karena yang di sini yang ditanyakan bermata sipit atau pria.
berarti peluang sipit, peluang pria, peluang sipit dan pria. Oke. Sekarang yang bermata sipit ada berapa ya? Ternyata yang bermata sipit itu kan setengah dari pria dan setengah dari wanita ya. Berarti yang sipit ini ada 10, yang sipit wanita berarti ada 5 ya. Berarti yang sipit ada berapa? Ada 15 ya. Makanya peluangnya di sini 15 per seluruhnya berapa orangnya? Ada 20 tambah 10 ya, berarti per 30 ya. Kemudian B-nya adalah seorang pria ya. Pria ada berapa ini? Ada 20 ya, berarti peluangnya 20 per 30. Nah, dikurangi A dan B, ini berarti irisan ya. Berarti yang bermata sipit dan pria ya. Berarti pria yang bermata sipit ada berapa? Ada 10 ya. Berarti ini 10 per 30 ya irisannya ya. Oke, berarti ini kalau dikurangi berapa ini? Ini 35 kurangi 10 25 ya. Berarti 25 per 30. Kalau disederhanakan dibagi 5, berarti jawabannya 5 per 6 ya. Oke. Sekarang peluang kejadian yang saling lepas ya. Saling lepas itu seperti apa ya? Jadi kalau dibuat diagram Venn ya, berarti dia saling lepas gini, antara himpunan A dan B itu tidak ada yang beririsan ya. Berarti nanti A dan B-nya itu adalah himpunan kosong ya, berarti tidak ada anggotanya ya. Oke, pembahasannya di sini soalnya adalah tentang dadu ya. Dadu dilempar sebanyak 1 kali ya, 2 dadu ya. Peluang kejadian muncul mata dadu berjumlah 4 dan berjumlah 9 ya. Berarti ini kejadian A dan kejadian B ya. Oke, kejadian A berjumlah 4. Yang berjumlah 4 itu berarti 1 3 2 2 3 1. Ada 3 ya. Sedangkan yang berjumlah 9 berarti 36, 45, 54, 63. Berarti ada 4 ya. Nah, irisannya tidak ada ya. Berarti irisannya ini himpunan kosong. Kenapa? Ini kalau kita cermati antara anggota A dan anggota B tidak ada yang sama ya. Berarti ini peluang A atau B-nya ya. Berarti cukup PA ditambah PB, tidak usah dikurangi A dan B karena kan 0 tadi ya. Himpunan kosong ya. Oke, peluang kejadian A berarti 3 per 36. Kejadian B berarti 4 per 36. Berarti peluangnya adalah 7 per 36 ya. Oke, sekarang masih kejadian saling lepas ya. Sebuah kotak ya berisi 4 bola kuning dan 6 bola biru ya. Ini kalau kita gambar gini ya. Berarti ada kotak, yang kuning ada 6 ya. Kemudian yang biru ada berapa itu? Ada 6. Kuningnya 4 ya, kuningnya 4, birunya ada 6 ya. Oke. Kemudian diambil 2 bola sekaligus. Nah, berarti ini menggunakan menggunakan kombinasi nanti ya. Ini diambil 2 ya. Oke. Oke, berarti pembahasannya ini ya. Yang ditanya peluang terambil kedua bola berwarna sama ya. Diambil 2 warnanya sama. Ya, artinya apa? Kalau diambil 2 warnanya sama, berarti yang terambil bisa kedua-duanya kuning atau kedua-duanya biru ya kan? Oke, berarti peluangnya adalah terambil 2 kuning atau 2 biru. Nah, ini kalau saya tulis ya, ini bisa 2 kuning atau 2 biru. Nah, berarti peluang terambil 2 kuning dan peluang terambil 2 biru ya. Oke. Karena ini atau berarti tambah ya, ini tambah ya. Ini kejadian saling lepas. Kenapa? Karena antara kejadian terambil kuning dengan biru tidak ada irisannya ya. Oke, berarti peluang kuning NK per NS, peluang biru NB per NS. Kalau digabung penyebutnya berarti per NS, NK ditambah NB. Nah, sekarang mencari NK ya. Terambil 2 kuning ya. Berarti 2 dari kuningnya kan 4. Berarti dari 4 kuning diambil 2. Ditambah terambil 2 biru ya. 2 biru berarti bola birunya kan ada 6 tadi ya, ada 6 ya. Berarti dari 6 bola biru diambil 2. Berarti 6C2. Kalau yang tadi 4C2 ya. Nah, kalau NS itu kan tidak melihat warna ya. Seluruhnya berapa ini? Ada 10 kan? Dari 10 diambil 2. Berarti ya 10C2. Ini kalau kita hitung ya, dihitung sendiri nanti ya. 4C2 ketemu 6, 6C2 ketemu 15 ya. 10C2 ketemu 4, 5. Saya kira rumus kombinasi sudah sering dibahas ya, NCR ya. Ini adalah N faktorial per
N kurangi R ya, N kurangi R faktorial kali R faktorial ya. Sehingga hasilnya 21/45 ya. Oke, demikian pembahasan untuk pertemuan 2 kali ini ya. Untuk berikutnya silahkan kerjakan latihannya, tugasnya ya di e-learning, dan akan saya share untuk penilaian ya. Penilaian nanti lewat Google Form.